الرحيم. قال سيدنا الإمام العارف بالله الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ليلة الخامس من شهر رمضان: حضرات العارفين بالله غنية الطالب إذا ظفر بها لأنها ما تسعف كثير. شفنا ما عاد جلست لراحة إلا الليلة لأجلك، وإلا أنا منقبض عن الناس في غالب الليالي. هذا لأجلك يعني الحبيب عمر، أظن عمر بن عدروس العدروس. نعم. ونحن انبسطنا ما لحقنا لبسطنا بساط، وإن انقبضنا شق علينا، لكن نقول كما قال علي بن سالم: من كان مع القابض والباسط ما عاد يؤثر فيه القبض والباسط. قال بمخرمة: كل من راد يسلم من شواطح عطبنا، لا ينكر متى ما شاف نحن شطحنا. واحترز تقتمر معنا إذا ضاء قمرنا، إن ظهرنا غربنا، إن غربنا ظهرنا. وانتزح من حمانا، إن شفت نحن انبسطنا، وادن منا متى ما شفت نحن انقبضنا. يعني أن العارف بالله إذا انبسط يتنزل في الأخلاق والكلام، يخاف أن المريد ما يتخلق بخلق ما بغاه يتخلق به، وإلا يقتدي به في شيء يفعله العارف مع انبساطه، وإلا ينكر عليه شيء فيما يظهر له من بشرياته فيهرم بركته. أما مع القبض العارف يتثبت في كل شيء يفعله، هذا مع المريض الضعيف الضعيفة عقيدته. أما المريض القوية رابطته مع شيخه الذي ما يشهد إلا خصوصية، وانتوت عنه بشريته، قبضه بسطه عنده سواء، لأنه ما يشهد له بشرية أبدا. أنا منذ صحبت الحبيب أبي بكر العطاس ما شهدت له بشرية أبدا. ما أظن أنه يتكلم ولا يأكل ولا يشرب، بل إلى الآن إذا تخيلته ما أتخيل إلا خصوصيته. وسأله السيد عمر بن عدروس عن الشيخ، قال: هو الواسطة، فلولا الواسطة ما عرف الموسوط. لا شيء يصل إلى المريد إلا من طريق الواسطة وهو الشيخ. الله يرزقنا الأدب مع مشايخنا أحياء وأموات. نعم. وقال رضي الله عنه: شو نحن نتمتع بذكرها ونجد حلاوتها في ألسنتنا، وأنتم من عادكم تغتنمون أهل وقتكم. شو مجالس صالحين يحسرون عليها حتى أهل البرزخ. الله يحيي مدارس العلم في جميع الأقطار، الفقر إلى فقر العلم وأهله. وأما المال إن جاء وإن راح، لكن أبناء الزمان عدلوا عن طلب العلم إلى طلب الدنيا، آثروا الدنيا على العلم عكس ما كان عليه سلفهم، كانوا يؤثرون العلم على الدنيا. لكن المشتكى إلى الله، الله ينظر إلينا وإلى أهل عصرنا، يقبل بقلوبنا عليه، سهل لنا طريق سهلة توصلنا إليه. نعم. هذا الحبيب علي bin Muhammad al-Habsyi, beliau bilang krisis apa? Krisis itu krisis ilmu, krisis para ulama ahli ilmu, krisis aulia, krisis akan keberadaan mereka yang makin gak kelihatan. Ada cuma gak kelihatan, makin tersembunyi lagi. Wa amma krisis harta ntar datang ntar pergi, ntar datang ntar pergi. Giliran krisis pada ribut di mana-mana, giliran duit lagi banyak diem semuanya. Nggak ada yang bilang pengumuman, kita udah jadi orang kaya semua. Nggak ada. Giliran susah teriak-teriak, giliran krisis teriak-teriak, krisis. Giliran nggak krisis diem aja, nggak bilang-bilang, nggak ngasih tahu. Hakadha innal insan khuliqa halu'a idza masahu syarru jazu'a wa idza masahu khair manu'a. Hakadha. Itu para salaf yang terdahulu, mereka itu mengutamakan ilmu, maka mereka dapat dunia dan akhirat. Ilmu dapat, dunia dapat, akhirat dapat. Ketika mereka mengutamakan akhirat, dunia ngikut. Ketika mereka demi dunia rela ninggalin akhirat, lah dunia dapat wala akhirat dapat. Habis, begitu aja. Oh, para salaf mereka mengutamakan akhirat daripada dunia, kebalikan dari orang sekarang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala perbaiki keadaan kita. Itulah Habib Ali bilang, saya tuh hadir bersama para ulama
bersama para aulia, saya hadir masanya mereka, waktunya mereka, majelisnya mereka, saya ngambil manfaat dari mereka. Itu majelisnya mereka, jangankan hadir. Ini kalau saya ngebayangin momen-momen saat saya hadir di majelis mereka 20 tahun yang lalu, kalau saya sekarang keinget, rasa manisnya masih berasa. Rasa lezatnya masih berasa. Ketika ngebayangin ucapan mereka, manisnya berasa lagi, terulang lagi. Ketika ngebayangin wajahnya mereka, ucapannya mereka, perbuatannya mereka, kejadian yang ada di majelis itu semuanya berasa lagi, terulang, berasa lagi manisnya. Masya Allah. Itu majelisnya kaum salihin, ambil kesempatan untuk hadir. Tahu gak, hatta orang-orang yang di barzakh yang udah meninggal, mereka tuh nyesel gitu. Mereka getun. Kenapa ini orang-orang dunia nggak pada hadir? Kita kalau bisa hadir, kita mau hadir di majelis-majelisnya orang-orang saleh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan Allah taala anugerahkan kita insyaallah diberikan keberuntungan bersama para aulia, para salihin ya rabbal alamin. Ramadan ini jadikan Ramadan yang paling berkah. Ini udah malam ke-5, besok malam ke-6. Oh, nggak berasa udah mau seminggu bulan Ramadan. Tapi mana bekasnya, mana nurnya, mana rasanya, mana kelezatan yang kita capai di dalam kenikmatan yang kita capai. Bukan nikmat makan minuman, tapi nikmat dalam tilawah, dalam zikir, dalam salat, dalam sujud. Sudahkah kita menemukan Allah dalam sujud kita? Sudahkah kita menemukan Allah di dalam ibadat kita? Allah Ta'ala bilang wasjud wabtarib. Sujudnya udah, pendekatannya mana? Disuruh sujud dan mendekat. Sujudnya udah, mana pendekatannya? Berasa dekat gak? Allah yukaribna insyaallah. Insyaallah Allah yaktub lana al-khairat wal masarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atana bifadlihi wa karamih. Wa nusalli wa nasallim ala khairi khalqihi Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi min ba'di amma ba'd. Para hadirin wal hadirat segenap jamaah salat tarawih Majlis Ta'lim Yayasan Al-Fakhriyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa beruntung kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah. Kemudian Allah lengkapi dengan taufik sehingga kita mampu dan kuat di dalam melaksanakan ketaatan dan ibadah salat Isya berjamaah dan salat tarawih. Mudah-mudahan ibadah salat Isya kita dan salat tarawih ini kiranya Allah catat sebagai amal ibadah yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam tujuan yang Allah taruh di berbagai macam ketaatan dan ibadah, di antara tujuannya tiada lain Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hambanya memikul dan membawa dosa sampai kepada kematiannya, sehingga Allah menjaga dari hal tersebut agar hambanya tidak terus berbuat dosa dan terhapuskan dosanya. Allah katakan di bagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, Ramadan ila Ramadan wal jum'ah ila jum'ah was salah ila salah mukaffiratun lima bainahunna idza ijtanibatul kaba'ir. Kata Nabi Muhammad SAW, salat yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad antara sholat satu dengan sholat yang lain, apabila terjadi dosa di situ, maka mukaffiratun, dia akan menjadi penghapus dosa dan kesalahan. Kemudian berapa banyak setelah Allah Subhanahu wa taala berikan daripada sholat, ibadah sholat untuk memberikan keuntungan buat kita, untuk memberikan manfaat buat kita di dalam menghapuskan dosa, masih ada saja hamba-hambanya yang bolong di dalam sholatnya, masih ada saja hamba-hambanya yang tidak khusyuk dalam sholatnya. Maka Allah taruh ibadah, yaitu seminggu sekali, yang namanya Jum'ah, sehingga Nabi Muhammad mengatakan al-Jum'ah ilal Jum'ah mukaffiratun lima bainahun. Jumat yang satu dengan Jumat yang lain, apabila hamba dan umat Nabi Muhammad mengerjakannya dengan baik, maka dia juga menjadi penghapus dosa dan kesalahan. Kemudian
Ada juga masih saja hambanya Allah dan umat Nabi Muhammad yang masih nakal, yang tidak mau mengerjakan sholat Jum'ah, maka ditaruh ibadah yang 1 tahun sekali, yang Allah berkehendak dengan setahun sekali tersebut, Allah hapus dosa kita sekalian. Apa kata Nabi Muhammad? Ramadan ila Ramadan, yaitu Ramadan yang tahun ini sampai Ramadan yang tahun yang depan, apabila kita kerjakan dengan baik, dengan syarat yang benar, dengan rukun yang benar, dengan adab yang benar, mukaffiratun lima bainahun, itu juga menjadi penghapus dosa hadirin sekalian. Sebab dengan dosa seseorang tidak akan mungkin mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman. Bahkan sebab dosa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan rizki, baik rizki yang hissi dan ma'nawi. Hadirin sekalian, oleh karenanya Nabi juga tambahkan bahwa Nabi mengatakan tujuan puasa tiada lain, man shoma wa qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan pada siang harinya, kemudian dia salat tarawih pada malam harinya sebulan penuh, imanan, karena keimanan kepada Allah, karena dia membenarkan janjinya Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, ikhlas semata-mata karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka Allah hapuskan dosanya yang telah lalu. Tiada lain di antara tujuan Allah memerintahkan, mewajibkan, bahkan disunahkan oleh Nabi Muhammad akan ibadah dan ketaatan, tiada lain, salah satu tujuannya dari tujuan dan manfaat yang lain, tiada lain untuk menghapuskan dosa kita hadirin sekalian. Sebab dengan dosa seseorang ini susah untuk mendapatkan daripada keselamatan, kebahagiaan dunia, keselamatan ketika kematian, bahkan ketika masuk kubur dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa dibagi atas 3 bagian. Ada puasanya orang awam, ada puasanya orang khusus, ada puasanya orang khususul khusus. Puasanya orang awam, dia hanya mampu bisa menahan lapar dan haus dan tidak berhubungan dengan istrinya hadirin sekalian pada siang hari. Kemudian puasa yang khusus adalah orang yang berpuasa tabus sam'a wal absar wal lisan wal rijl wa jami'il jawarih minal asam. Dia bisa mampu menjaga daripada pendengarannya, telinganya, penglihatannya, mulutnya, kemudian kakinya dan anggota tubuhnya dari perbuatan dosa hadirin sekalian. Sehingga Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani mengatakan, man lam yahbis jawarihahu anil ma'asi fahuwa muftir. Siapa yang datang bulan Ramadan tapi dia tidak mampu memenjarakan anggota tubuhnya yang 7 dari perbuatan maksiat, fahuwa muftir, dia dianggap sudah berbuka puasa hadirin. Sebab kenapa? Anak TK, anak SD mampu untuk menahan lapar dan haus. Apabila kita hanya seperti itu, maka kualitas kita sama dengan anak SD dan anak TK hadirin kalian. Ada lagi golongan mereka orang-orang muqarrabin, para anbiya wal mursalin. Puasa mereka adalah puasa khususul khusus, puasa yang sangat khusus. Kenapa? Karena mereka ini menjaga daripada hatinya minal hadmid daniyah wal abkarid dunyawiyah wala yatafakkar bima siwallah. Mereka tidak mau di dalam hatinya tetap memikirkan dunia, tetap memikirkan hal-hal yang hina. Sebab memikirkan dunia dan hal-hal yang dihina menurut mereka adalah membatalkan puasa hadirin. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah dan taufik kepada kita sehingga kita bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.